Halo Sobat Bionik, selamat sore. Nah, ketemu lagi di channel YouTube Bionik Channel. Nah, kali ini saya ditodong lagi. Ya, kalau misalnya saya ada di sini berarti Dokter Cak Wahyu mungkin ada di sebelah saya atau di mana saya juga tidak tahu. Nanti kita tahu, kita cari tahu ya siapa bintang tamu hari ini. Yang jelas bintang tamu hari ini adalah dokter spesialis yang di bidangnya untuk kita bahas tentang influenza sekarang karena influenza lagi banyaknya juga di Indonesia, apalagi lagi perubahan musim dari panas ke dingin, dingin ke panas gitu. Pasti sobat bionik di rumah juga mengalami yang namanya influenza atau orang sering bilang itu flu gitu. Nah, untuk yang pertama kali nonton Bionik Channel, jangan lupa kita like, subscribe, komen karena di Bionik Channel kita akan bahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Nah, sekarang di depan saya, nah nih sudah kelihatan kan narasumbernya siapa hari ini. Ayo. Halo Sobat Bionik. Kalau yang nggak tahu Dokter Cak Wahyu, wah parah. Belum udah subscribe. Gimana nih Dok? Iya, belum subscribe dulu dong. Iya. Host kenamaan Bionik kita ya. Bertukar peran kami teman. Tiba-tiba di chat, Waica jadi host ya? Kok saya? Mendadak ini teman-teman. Padahal Dokter Waica habis jaga gitu. Dokter Waica tolong jadi host ya gitu. Nah Dok, ke topik kita nih hari ini. Pertama, apa kabar Dok? Baik. Selamat Hari Raya dulu Dok. Selamat Hari Raya ya. Baru habis Hari Raya ya guys di Bali. Ya. Gimana Dok kabarnya Dok? Baik Dokter Waica, baik sekali. Ya. Dokter kita langsung ke intinya ya Dok ya. Kan akhir-akhir ini influenza juga lagi naik, flu, batuk pilek gitu. Sebenarnya ada nggak sih Dok vaksin influenza? Apa kita itu perlu membentengi kita dengan vaksin influenza Dok? Iya, jadi ini Dokter Waica, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin karena apa? Karena akhir-akhir ini orang makin banyak yang berpergian Dokter Waica. Ya sebenarnya sih di Indonesia jarang orang takut sama flu. Flu aja udah gitu, udah kebal, sudah biasa. Tapi di negara barat, di negara 4 musim tepatnya, bukan hanya di barat ya, di timur pun ada negara 4 musim, salah satunya Jepang, Cina, Korea, itu kan negara 4 musim. Di negara-negara 4 musim, influenza itu begitu menakutkan Dokter Waica. Ya, bahkan ada wabah flu dulu, mungkin flu Spanyol dan sebagainya, itu adalah wabah flu influenza ya. Jadi dalam artian yang sangat ditakuti di negara-negara barat gitu. Cuman di Indonesia ya dianggap angin lalu dulu-dulunya. Itu yang harus digarisbawahi. Dulu-dulunya sering dianggap sebagai angin lalu. Akhirnya tidak pernah terpikirkan bahwa vaksin influenza ini ada gitu. Ternyata vaksin influenza sudah lama ada Dokter Waica. Jadi sudah ada vaksin influenza teman-teman. Nah mulai booming di gimana? Kematian barbeque. Ya boleh ingat ya mungkin Gensi enggak tahu barbeque mungkin ya. Tapi di berita-berita ada betul. Jadi sebenarnya itu adalah artis yang meninggal karena influenza dan pneumonia. Dikatakan demikian ya. Influenza menyebabkan pneumonia dan sebagainya. Akhirnya booming. Nah, kenapa? Perlu diingat di negara-negara 4 musim seperti kita contohkan barbeque lagi di Jepang ya. Barbeque waktu itu katanya ke Jepang ya kalau nggak salah. Jepang apa Korea ya? Jepang. Saya antara dua itulah, Jepang atau Korea, itu negara di timur. Itu adalah begitu dia peralihan musim dari musim dingin ke musim semi, itu mereka sebenarnya semua masyarakatnya di vaksin influenza. Jadi setiap tahun Dokter Waica. Setiap tahun. Kenapa mereka memilih di saat itu? Karena memang di peralihan musim itulah influenza lagi banyak-banyaknya terjadi seperti itu ya. Jadi mereka setiap tahun di Jepang dan di Korea sana itu memvaksin influenza. Jadi memang betul-betul di sana rutin melakukan vaksin influenza. Nah, orang Indonesia sekarang mulai gaya-gayaan pergi ke Jepang.
Bukan gaya-gayaan, sorry daripada saya salah nih. Jadi banyak orang Indonesia yang pergi ke Jepang tanpa memproteksi dirinya. Iya, kita langsung jalan-jalan gitu. Padahal satu yang terjadi adalah musim kita berbeda. Ya itu yang betul. Kita di Katulistiwa hanya ada 2 musim, ya, sedangkan dia ada 4 musim. Nah itu sangat berbeda iklimnya. Dan paling banyak memang akan ke sana pada saat mau musim semi. Kenapa? Nyari sakura. Sakura lagi berkembang gitu kan. Karena kalau musim panasnya panas sekali. Di sana panas sekali Dr. Waicha kalau musim panasnya. Bahkan jarang ada orang berlalu lalang di Jepang sana di musim panas. Biasanya mereka kalau mereka kaya mereka akan pergi mencari negara-negara yang lebih sejuk. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau musim seminya ini makin banyak orang. Nah, orang Indonesia pengen lihat sakura kan banyak. Nah, kesanalah mereka semi. Padahal di sana lagi outbreak, biasanya akan terjadi outbreak flu pada saat itu. Karena memang musim peralihan. Nah, kemudian masyarakat sana kenapa tenang-tenang saja? Karena sudah divaksin. Sedangkan masyarakat kita yang ke sana belum vaksin. Nah, itulah yang terjadi beberapa hari ini, beberapa bulan inilah anggapannya. Kembali dari Jepang, mereka sakit, batuk, pilek, flu dan sebagainya. Nah, mereka datang berobat. Beberapa pasien datang ke saya. Dan saya tanya, dari mana? Dari Jepang, Dok. Lihat sakura. Oh, oke. Tertebak. Ibu sudah vaksin? Bapak sudah vaksin? Belum. Oh, ini dia penyebabnya. Sangat banyak Dokter Waicha akhir-akhir ini. Tapi gejalanya itu beda nggak, Dok, sama influenza lainnya? Sebenarnya sama Dokter Waicha, cuman perlu digarisbawahi. Virus influenza itu ada banyak. Ya, dan virus influenza ini ada tipe A-nya pun ada banyak. Tipe B, ya itu ada banyak. Nah, vaksin sendiri itu memproteksi yang berpotensi menjadi gawat. Kebetulan kita kena yang gak gawat, ya baik-baik aja. Nasib kita oke gitu. Tapi begitu kita kena yang flu yang parah, ya bisa meninggal. Iya, karena orang-orang berpikir itu kalau kita udah vaksin tidak kena gitu. Padahal tetap aja pasti bakal kena bisa ya, Dok, ya. Tapi cuman dia meringankan gejalanya. Betul, berpotensi menjadi gawatnya lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak vaksin. Dok, siapa aja sih sebenarnya yang boleh vaksin influenza tuh, Dok? Dari bayi sampai lansia atau cuman usia tertentu dari usia berapa sampai berapa gitu, Dok? Ya, setahu saya vaksin influenza, saya bukan dokter anak-anak, tapi kalau dibaca memang dari usia 6 sudah boleh Dokter Waicha. 6 bulan ya, Dok ya? 6 bulan apa 6 tahun ya, saya lupa ini. 6 tahun kalau saya tidak salah, bukan 6 bulan, 6 tahun. 6 tahun teman-teman ya. Jadi dari 6 tahun itu sudah boleh. Nah, khusus untuk dewasa memang dianjurkan setiap tahun. Ya, terutama untuk pasien-pasien geriatri. Jadi yang sudah di atas geriatri sekarang mengalami kemunduran nih. Kalau dulu orang 60, sekarang 55 sudah bisa disebut sebagai geriatri gitu. Jadi dalam artian 55 tahun ke atas itu sudah sebenarnya sangat penting untuk divaksin. Tapi tidak menutup kemungkinan dewasa muda pun silahkan untuk melakukan vaksinasi. Untuk memproteksi diri gitu ya. Untuk lebih memproteksi diri, benar. Jadi kalau misalnya nggak bepergian ke luar negeri pun juga penting. Lebih baik kan untuk mencegah vaksin, gitu betul. Ya, jangan lupa kita tidak pergi tapi kita di Bali. Banyak turis yang datang. Betul, turis yang dari 4 musim tersebut datang ke Bali. Kemudian kalau dia membawa virusnya, ya justru kita akan kena. Jadi memang betul-betul saya bilang tidak memandang buruk kita mau keluar, kita kok diam di sini, selama ada orang lain yang membawa virus itu kita bisa tertular. Gitu. Betul. Dok, untuk waktunya nih, Dok, kapan terbaik kita vaksin influenza? Apakah sepanjang tahun ini boleh bulan apa aja, atau misalnya kayak di Jepang itu peralihan dari musim dingin ke musim semi gitu, Dok? Ya, sebenarnya karena kita di Indonesia hanya mengenal 2 musim, Dokter Waicha, musim panas dan musim hujan. Sebaiknya memang di antara musim pancaroba tersebut kita melakukan. Silahkan dipilih salah satu karena vaksin influenza hanya
setahun hanya boleh Satu satu kali kali. Ya, setahun, satu kali setahun dilakukan vaksinasinya. Silakan sebenarnya paling efektif memang kapanpun boleh, tapi paling baik adalah di musim pancaroba. Kenapa? Karena ya juga sama sebenarnya dari antara musim hujan panas tersebut tentu bisa dibilang virus semakin meningkat gitu ya. Keberadaannya dibandingkan dengan musim-musim yang lainnya, sehingga saya sarankan memang di musim sebelum memasuki musim pancaroba lah, dalam artian itu sudah melakukan vaksinasi. Tapi sebenarnya kapanpun boleh, asal ada beberapa dalam artian tidak diperbolehkan vaksin istilahnya gitu. Ya misalnya itu, jadi nanti silakan ke dokter, atau kalau misalnya perlu teman-teman ketahui satu yang jelas pada saat itu ada demam, kemudian pas itu batuk pilek, ya itu justru pasti tidak boleh. Tidak sarankan dulu untuk vaksin, tunggu sembuh dulu, kemudian sudah membaik, sudah pulih sempurna, barulah lakukan vaksinasi. Demikian. Itu Sobat Bionik di rumah ya. Jadi untuk waktunya itu lebih baik pas waktu peralihan, atau ya paling nggak sebulan atau 2 bulan sebelum peralihan. Betul. Itu ya Dok ya, bisa di akhir tahun atau di pertengahan tahun. Betul, ya Dok ya. betul. Nah, karena vaksin influenza ini cuma sekali aja teman-teman dalam setahun gitu. Jadi boleh dipilih antara 2 periode itu akhir tahun atau di pertengahan tahun, atau kalau misalnya kapan aja kalian pengen gitu, kalian bisa konsulkan ke dokter yang menyediakan vaksin untuk bertanya kapan nih waktu vaksin terbaik saya, boleh nggak sekarang, atau kayak saya harus jadwalkan bulan apa gitu ya. Betul, Dokter Waica. Nah Dok, ada nih juga kan kalau misalnya vaksin influenza itu sama nggak sih Dok sama vaksin COVID? Kita kan udah vaksin COVID nih, yang kemarin yang karena pandemi itu. Sama nggak Dok sama vaksin influenza sebenarnya? Ya, berbeda Dokter Waica. Jadi kalau vaksin COVID itu namanya COVID adalah coronavirus. Jadi virusnya berbeda nih. Kalau influenza virus influenza, kalau COVID adalah virus corona. Jadi berbeda. Meskipun gejalanya mirip ya. Jadi seperti saya dibilang flu, batuk pilek itu kan biasa demam. Tapi mereka berbeda virus, sehingga vaksinnya pun berbeda. Kalau COVID cukup divaksin 2 kali. Atau 3, ada yang 3, ada yang 2, tergantung kondisi. Nah itu divaksinnya sudah seumur hidup proteksinya. Ya jadi tidak perlu diulang lagi misalnya begitu. Kecuali ada varian baru mungkin nantinya, saya kurang tahu ya, kita tidak bisa memprediksinya. Tapi saat ini vaksin yang kemarin sudah sangat cukup. Nah berbeda dengan vaksin influenza. Influenza memang harus dilakukan setiap tahun, dan itu tetap harus dilakukan. Apalagi kalau yang ingin berpergian ke negara 4 musim. Jadi sebenarnya wajib. Sama haji juga. Nah itu dia. Ya, influenza ini adalah salah satu vaksin wajib untuk jemaah haji. Jadi selain influenza ada vaksin pneumonia, ada vaksin meningitis. Mungkin itu yang perlu Sobat Bionik di rumah ketahui, bahwa ada vaksin-vaksin wajib kalau misalnya untuk jemaah haji. Salah satunya influenza. Kenapa? Karena daerah Arab adalah daerah 4 musim juga, jangan lupa. Meskipun ada beberapa yang memang gurun ya, jadi dalam artian, tapi tetap influenza di sana sangat menakutkan bagi beberapa masyarakat di sana. Tuh teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bepergian ke luar negeri atau bepergian haji atau umroh gitu ya Dok ya, ingat tetap proteksi diri kalian dengan vaksin influenza, karena vaksin influenza itu memang berbeda dengan vaksin COVID gitu. Nah ada juga nih Dok, misalnya kadang saya dikonsulin gitu sama pasien, saya mau vaksin influenza nih, apa sih, ada pantangan nggak saya sebelum vaksin? Apa saya nggak boleh makan sesuatu sebelum vaksin, atau saya harus tensinya harus bagus gitu, atau gimana Dok? Ya, secara umum untuk vaksinasi memang bisa dibilang ada beberapa syarat sebelum dilakukan vaksinasi. Ya. Yang pertama tentu ya tadi, tensi harus paling tidak terkontrol lah, tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau misalnya terlalu tinggi bisa dikonsulkan dulu ke dokter yang menangani ya. Ataupun sebenarnya sih boleh divaksin saat itu, boleh silahkan, tapi sebaiknya memang nanti turunkanlah tensi dengan baik. Itu kalau untuk tensi. Kemudian yang paling penting tidak dalam kondisi demam tadi Dokter Waica. Tidak keadaan batuk
pilek. Batuk Ya, pilek. jadi dalam artian tidak dalam keadaan influenza ataupun sakit apapun itu tidak diizinkan untuk vaksin terlebih dahulu ya. Jadi sembuhkan dulu sakitnya ya, yang berhubungan ya. Kalau misalnya luka lecet kecil gitu ya silakan, sebenarnya tidak ada hubungannya gitu. Dalam artian ada penyakit-penyakit tertentu misalnya batuk, pilek, demam itu kita hindari dulu lah untuk vaksin influenza. Nah, vaksin influenza ini tidak boleh pada wanita hamil. Jadi kalau hamil jangan vaksin influenza. Tunda dulu ya, Dok, ya, Ditunda sampai dulu lahiran sampai melahirkan. Nanti setelah melahirkan atau apa boleh silahkan untuk vaksin influenza, karena vaksin influenza ini adalah vaksin yang virus yang dilemahkan, istilahnya begitu. Jadi vaksin sendiri ada vaksin yang live attenuated. Nah, live attenuated itu artinya virusnya hidup tapi hanya dilemahkan. Nah, itu tidak boleh pada semua wanita hamil. Kemudian pasien-pasien yang mengalami imunokompromis juga sama. Imunokompromis contohnya pada saat lagi kanker, kemudian HIV yang tidak terkendali belum terobati, kemudian penyakit lupus yang belum diobati, dalam artian masih dalam keadaan akut ya, baru tahu belum berobat rutin. Nah, itu tidak boleh melakukan vaksinasi ini. Tapi kalau sudah seizin dokternya boleh silakan, dan jangan lupa konsultasi dengan dokter yang merawat teman-teman ya. Jadi kapan boleh vaksin dan apa yang harus dilakukan saat vaksin, silakan konsultasikan dengan dokter-dokter yang merawat. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa untuk syarat makan apa, kemudian berapa, apakah harus tidur berapa, nah itu sih tidak ada syarat khususnya. Ya. Berarti syaratnya memang seperti orang mau vaksin pada umumnya gitu. Betul. Dalam keadaan sehat. Betul. Terus tidak ada penyakit penyerta yang memberatkan seperti imunokompromis, yang pasien lupus yang belum pernah berobat atau putus obat, pasien HIV yang tidak pernah berobat, atau bahkan dia mungkin tidak tahu statusnya dia gitu ya, Dok ya. Nah, banyak yang takut nih, Dok, untuk vaksin influenza. Aduh, enggak vaksin lagi gitu, udah COVID terus divaksin, masa sekarang lagi kita harus vaksin influenza gitu. Ada efek sampingnya nggak, Dok? Kayak misalnya kalau COVID itu kan ada yang sampai demam, muntah kayak gitu. Kalau influenza ini gimana, Dok? Iya, begini. Sebenarnya sudah salah kaprah antara memframing vaksinasi ini teman-teman. Memang betul Dr. Waica ini berperang dengan hoax sangat banyak sekali di luaran sana. Mereka udah gitu. Begitu dengar kata vaksin menganggapnya bahwa wah ini konspirasi gitu. Bukan teman-teman. Jadi begini, vaksinasi itu penting ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, setelah vaksin bukan berarti kebal jadi Superman, bukan. Tapi paling tidak tujuan vaksin adalah mencegah agar penyakit itu tidak semakin berat kenanya. Ya, itu dia dulu konsep dari vaksinasi. Nah, kemudian kalau misalnya dengan efek samping, nah ini perlu diketahui bahwa ada namanya KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bukan efek samping sebenarnya. Namanya adalah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, bisa demam, bisa apapun itu jenisnya. Kalau didapatkan setelah imunisasi, maka disebut sebagai KIPI. Anggapannya seperti itu. Nah, vaksin influenza sendiri sebenarnya cukup relatif aman. Ya. Kecuali biasanya pada orang-orang yang alergi. Nah, ini harus hati-hati kita. Ya, jadi kalau misalnya alergi memang begitu sampaikan, oh saya alergi terhadap jenis satu vaksinnya. Tapi jangan salah, karena vaksin influenza ada banyak, Dr. Waica. Ada banyak tipenya. Nah, saya bawa nih, Dr. Waica. Sebentar. Dibawain langsung. Iya, contohnya. Kami bawakan langsung contohnya. Jadi ya, ini dia. Jadi vaksin influenza sendiri itu ada banyak jenis, ada banyak macam. Ya, di sini saya tidak menyebutkan merek ya teman-temannya, tapi paling tidak teman-teman harus tahu bahwa ada beberapa jenis vaksin yang ada di Indonesia. Ya, ini contohnya ini adalah yang trivalen. Kemudian ini yang 2 ini adalah yang tetravalen. Nah, apa itu vaksin? Bedanya, Dok? Nah, ini dia. Vaksin trivalen, namanya tri berarti ada 3.
Valen itu artinya virusnya, jenis virusnya. Nah, pada yang trivalen ini adalah tipe A-nya ada 2, tipe B-nya ada 1. Oke. Kemudian kalau yang tetravalen ini yang tipe A-nya ada 2, tipe BB-nya pun ada 2. Nah, itu dia. Nah, apa bedanya? Sebenarnya tidak terlalu beda jauh signifikan, Dr. Waica. Cuman memang yang tetravalen ini dikembangkan dulunya karena ada tipe B yang jarang ada di negara-negara bukan jarang. Jadi ada di negara-negara tertentu yang memang harus tetra. Jadi seperti itu. Misalnya yang paling sering adalah Jepang. Di Jepang itu kebanyakan akan mengatakan ya wajib tetra karena ada tipe B1 itu yang memang adanya di sana. Begitu misalnya. Jadi sebenarnya setiap tahun itu sebuah negara wajib mengeluarkan tahun sebelumnya itu vaksin jenis influenza mana yang banyak. Biar bisa didata. Biar bisa didata. Nah, kenapa saya bilang begitu? Amerika sendiri dulu sekali mereka menggunakan wajib tetra. Karena memang virus yang banyak itu virus ini. Betul, ini, dia gitu. sudah mendata. Nah, kemudian tahun lalu Amerika mengatakan silakan yang tri. Soalnya dilihat nih tren karena tren yang satu yang B tersebut sudah tidak ada. Gitu ya. Jadi memang nggak usah yang tidak usah yang tetra, yang trivalen sudah cukup. Ya, jadi karena memang sangat jarang sekali. Sehingga banyak yang bilang, "Oh, saya tetra aja, kenapa? Lebih banyak." Bukan begitu prinsipnya. Jadi kemana negara tujuan, apakah memang mengharuskan tetra atau tidak? Kalau tidak, silakan yang trivalen aja. Yang trivalen saya sudah cukup. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dari segi harga mahal, berbeda pastinya ya. Dari segi harga pasti berbeda, bukan mahal teman-teman. Jadi dari segi harga berbeda. Tentu lebih mahal yang tetra dibandingkan dengan yang trivalen ya. Kemudian yang perlu diingat lagi efek samping adalah kita balik ke efek samping nih ya ceritanya. Jadi kalau efek samping yang paling sering juga mungkin nyeri di tempat suntikan. Ya biasanya seperti itu. Kenapa? Tidak perlu khawatir, nyerinya tidak sehebat. Mohon maaf ini bagi teman-teman yang pernah disuntik Moderna. Saya nyebut merek nih, mohon maaf ya. Moderna COVID itu benar-benar nyeri kan, yang itu nyeri sekali. Nah, itu lebih nyeri. Ini tidak senyeri itu, tapi jelas nyeri karena namanya disuntik. Pasti bohong saya bilang nggak sakit gitu. Mana ada disuntik nggak sakit ya. Nyeri sedikit tapi memang ada. Ya pasti ada nyerinya. Saya itu sering ditanyain sama pasien, "Dok, ini kalau habis disuntik sakit nggak?" Nah, kalau saya bilang nggak sakit ya saya bohong. Betul, kita kan tidak boleh bohong. Jadi dalam artian tetap sakit tapi tidak senyeri Moderna. Ya, jadi kalau teman-teman semua pernah disuntik Moderna, vaksin COVID-nya Moderna, itu nyeri sekali. Yang ini tidak senyeri Moderna. Ya, tapi akan sakit. Sama dengan vaksin Sinovac, sama dengan vaksin Pfizer. Ya, jadi tidak terlalu senyeri Moderna. Moderna memang paling nyeri. Ya benar ya, Dr. Waica sudah pernah merasakannya. Jadi ini tidak senyeri itu. Ya, kemudian apa lagi ya yang paling sering? Nah, ini yang sering terjadi pada saat kondisi tidak fit tapi memaksakan vaksin. Nah itu kadang ada, aduh saya udah sampai di sini, ya udah sih nggak apa-apa, saya pengen vaksin aja gitu. Saya batuk gitu, boleh nggak? Hati-hati, betul-betul. Nah itu teman-teman wajib waspadai karena biasanya terjadi. Kalau dia disuntik karena kita memasukkan virus nih. Di dalam tubuh kita sudah ada virus, kita masukkan lagi virus. Tentu bisa gejalanya lebih berat. Biasanya bersin-bersin yang berat, tambah meler lebih berat. Nah, kemudian batuk juga bisa lebih berat. Nah tergantung. Sehingga seharusnya saya pahamkan bahwa jangan menyalahkan sesuatu vaksin, kipinya ditakuti. Tapi bagaimana tubuh kita sebenarnya di awal. Kalau kita fit, barulah boleh vaksin. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Harusnya kita tahu tubuh kita dulu ya dok ya. Betul. Kan kita yang tahu. Benar. Ini tubuh kita. Jadi betul. Kapan siapnya kan kita yang tahu sebenarnya. Cuman dokter itu cuman kayak perantara gitu aja. Hanya membantu Dr. Waica. Boleh kalau misalnya memang kondisi fit, ya dokter membantu untuk memvaksin kan. Betul, gitu ya dok ya. Betul. Oke.
Nah, dari kalau misalnya nih Dok, kan ada pasien-pasien yang dengan riwayat, kan dokter bilang, dengan riwayat imunocompromise yang tidak, berobat gitu, dia nggak boleh, vaksin dulu gitu. Nah, kalau misalnya dengan orang-orang yang riwayat TBC, Nah, TBC yang sudah sembuh ya Dok ya, sudah 6 bulan pengobatan, sudah tuntas, sudah sembuh, itu gimana Dok? Boleh iya, nggak vaksin? iya. Jadi kalau dalam keadaan TBC-nya Mhm, ya sebaiknya jangan. mmm. Ya, Pas jadi TBC lagi aktif pas ya lagi Dok ya? TBC aktif Heeh, ya lagi berobat. masa pengobatan tuh Betul, tunda berobat dululah ya tunda Dok? dulu, Mhm, berobatlah TBC-nya. mhm. Kan TBC bisa disembuhkan. Oh Ya, iya, itu yang kita harus bilang, TBC bisa disembuhkan. Setelah sembuh, setelah dinyatakan sembuh oleh dokter dan dinyatakan layak untuk vaksin, silakan vaksin. Tidak ada mmm. masalah. Berarti tidak ada pantangan ya Dok, baru riwayat TBC nggak boleh Betul, gitu. tidak seperti itu. Jadi Cuman silahkan ya, vaksin. harus berobat dulu ya Dok ya, berobat Betul, tuntas ketika sudah semuanya, selesai minum obat selama 6 bulan, hasilnya juga bagus, sudah negatif, silahkan konsultasikan ke dokter, teman-teman bionik di rumah, kapan boleh vaksin influenza gitu. Nah, kalau betul. misalnya riwayat asma gitu dokter? Nah, ini juga pertanyaan. Kalau saya asma bagaimana? Asal tidak dalam serangan, silahkan. Mhm, Bahkan justru menurut beberapa literatur dikatakan bahwa penderita asma sebaiknya memang memvaksinasi karena memproteksi dirinya. untuk tambahin proteksi gitu ya Dok Betul, ya? karena kita seperti ketahui sangat mudah terjadi infeksi. Mhm, Kalau misalnya sudah terinfeksi, tentu asmanya akan lebih akan berat. iya. Betul, itu Kadang dia. kan memang pencetus asma itu kan awalnya batuk pilek gitu ya Dok ya dulu. Betul, Iya nih baru habis batuk pilek, terus tiba-tiba seseknya kumat gitu. Nah, teman-teman bionik di rumah lebih baik kalau misalnya memang ada riwayat asma, silahkan konsulkan ke dokter, di rumah, boleh nggak saya vaksin betul. gitu. Nah, pastikan juga tubuh tuh memang lagi fit gitu ketika mau Ya, vaksin. Nah, yang terakhir nih Dok, pesan dokter untuk masyarakat tentang, influenza dan vaksin, gimana nih Dok? iya, itu tadi. Jadi sebenarnya sobat bionik di rumah jangan takut vaksin ya. Vaksin itu merupakan salah satu senjata kita untuk memproteksi diri kita ya. Dan memang vaksin tidak ditanggung oleh BPJS Mhm, ataupun asuransi kebanyakan. Tapi perlu diingat bahwa harga vaksin sebenarnya tidak semahal itu. Silahkan konsultasikan ya. Silahkan konsultasikan, tanyakan ke dokter seberapa sih harga vaksin. Ternyata harga vaksin dengan harga segitu tapi bisa memproteksi seumur hidup, alangkah baiknya. Itu yang pertama. Dan tadi mengingat bahwa ada banyak jenis vaksin influenza tadi, jadi silakan konsultasikan ke dokter. Mana yang cocok vaksin yang akan dalam artian kita yang kita kita pakai pakai, yang gitu ya Dok mana ya? itu silakan konsultasikan. Belum tentu yang terbanyak adalah yang terbaik, belum Nah, tentu. Itu jadi sering sekali kok saya dapat yang tri, saya yang dapat yang tetra, bukan begitu konsepnya. Belum tergantung tentu. kebutuhan ya Dok ya. Betul, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya cuman, saya nggak mau keluar negeri Dok, saya di sini aja, paling saya mau jalan-jalan kayak ke Jawa, ke Ya, Kalimantan, ke Papua gitu, trivalen aja cukup cukup kan yang Dok? trivalen Heeh, karena yang tetra tersebut ditujukan untuk negara-negara tertentu. Harus dibawahi tertentu. Jadi cek dulu negaranya ingin kemana, apakah mewajibkan tetra, kalau tidak silakan trivalen. bahkan di Asia yang masih Asia pun, Asia Tenggara pun nggak mewajibkan tetra Tidak kan Dok? mewajibkan tetra, Heeh, betul. Filipina dan sebagainya tidak mewajibkan karena kontur cuacanya mirip masih seperti mirip di kita Indonesia sebenarnya gitu di ya Dok ya? Indonesia. Ya, kemudian yang paling penting perlu dalam artian pesan dari saya adalah jangan pernah takut untuk vaksin karena memang vaksin ini berguna. Lebih baik kan kalian punya nih jargon biasanya lebih baik mencegah dari mengobati, tapi disuruh vaksin pada kabur semua ya. Jadi itu jangan takut vaksin teman-teman karena memang vaksinasi adalah salah satu senjata kita untuk memproteksi diri kita, menjadikan diri kita Mmm, lebih kuat bukan kuat sekali ya, lebih kuat dalam menghadapi
serangan penyakit, salah satunya influenza. Dan yang perlu garis bawahi, influenza tidak seremeh yang kalian anggap. Itu yang perlu harus garis, sehingga ayo vaksin dan jangan takut vaksin. Demikian. Semua boleh divaksin. Semua boleh vaksin, betul. Nah, itu teman-teman Bionik. Nah, sekarang kan apalagi musim nggak jelas gitu ya Dok ya. Betul. Jadi kita memang kalau bisa sisihkan sedikit uangnya untuk vaksin. Karena kebanyakan nih Dok, masyarakat sekarang tuh mikir vaksin kan atau imunisasi itu kan untuk anak kecil gitu. Kenapa sih dewasa harus imunisasi gitu? Padahal banyak penyakit yang sudah mulai berkembang. Nggak cukup cuman yang sampai misalnya yang sampai umur berapa sih Dok kita terakhir vaksin anak-anak itu? Biasanya 11 tahun. 11 tahun ya? Betul. 11 tahun. Udah kemarin sampai umur 11 tahun di SD, di SMP gitu. Nggak cuman itu aja, makin lama, makin zaman berkembang, makin banyak juga penyakitnya gitu ya Dok ya. Jadi jangan takut vaksin, semua orang bisa divaksin agar tubuh lebih kebal, lebih sehat. Indonesia sehat gitu ya Dok ya. Iya betul Dokter Waica. Oke, terima kasih Dokter Cak Wahyu atas pencerahannya nih tentang vaksin. Apa aja vaksin influenza tuh kita harus pilih yang mana aja, siapa yang boleh, siapa yang enggak gitu. Ya, oke Dokter, kita akhiri sekarang untuk sesi hari ini karena apa nih? Karena kita akan silakan. Happy birthday. Jadi Sobat Bionik, ini sebenarnya kita lagi jahilin Dokter Waica karena Dokter Waica berulang tahun. Happy birthday. Silakan masuk kamera, yuk masuk kamera. Terima kasih. Selamat ulang tahun Dokter Waica. Ini dari tim Bionik Podcast dan Klinik Bionik mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dokter Waica. Terima kasih Dokter, semuanya Dokter Cak Wahyu. Yang 17, yang plus katanya. Masih muda. Baik. Terima kasih ya Dok. Sama-sama lilinnya. Tiup lilinnya. Silahkan. Sekarang juga. Semoga Bionik makin sukses ke depannya sekarang. Silahkan ditutup dulu Dokter Waica. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Dadah!